Mina khobaru la. Mana khobarnya la? Min la ilaha illallahu. Ini akan dibahas pertama, apa makna ilah di sini. Makna yang kedua, mana khobarnya la. La nafi li jinsi, membutuhkan isim, membutuhkan khobar. Itu penting satu. Yang kedua, apa makna ilah di sini? La ilaha, makna ilah di sini. Baik, kita jawab. Khobaruhu makhdufun. Khobarnya itu dibuang. Jadi isimnya ilaha. Ilaha isimnya la. Nafi li jinsi, ya'mal amalan inna. Ilaha menjadi isimnya la. Mana khobarnya? Dibuang. Lagi dibuang ya. Wa qaddarahu ba'dhum, sebagian mereka mentakdirkan maujudun. Maujud berarti apa? La ilaha maujudun. Tidak ada ilah, tidak ada ilah itu ada kecuali Allah. Tidak ada ilah ada kecuali Allah. Tidak ada ilah ada, jangan tidak gini. Tidak ada ilah yang ada, itu salah. Tidak ada ilah ada kecuali Allah. Terus, jadi ilah semuanya itu enggak ada kecuali Allah. Nah, ini pertanyaan pertama. Terus, ketika dia mentakdirkan maujud, apa makna ilah menurut mereka? Nah, ini pertanyaan yang kedua. Apa makna ilah menurut mereka itu apa? Walafdu ilah, lafat ilah, indahum, di sisi mereka, bimaknal khaliq, pencipta. Berarti fala khaliqa maujudun illallah. Tidak ada pencipta ada kecuali hanya Allah. Bagi yang mentakdirkan, naam khobarnya la itu dengan takdir maujudun. Pertanyaan kedua, apa makna ilah menurut kamu? Dia menjawab, makna ilah menurutku itu adalah khaliq. Berarti tidak ada pencipta. Tidak ada pencipta ada, gitu kan? Tidak ada pencipta ada kecuali Allah. Semua pencipta itu enggak ada kecuali Allah. Maknanya pencipta. Au bimana? Atau makna yang kedua, mereka juga berbeda pendapat itu. La qadira 'alal ikhtira'i. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan. Ada illallahu, kecuali Allah. Ini makna yang kedua. Sama artinya maujud, cuma berbeda makna khaliq. Berbeda makna ilah. Ada yang diterjemahkan, ada yang ditafsirkan khaliq, ada yang mentakdirkan apa? Tidak ada yang mampu menciptakan. Au bima'na, makna yang ketiga, la mustaghniya amma siwahu. Tidak ada zat yang tidak butuh kepada orang lain. Tidak ada zat yang bisa berdiri sendiri, yang gak butuh kepada makhluknya ada kecuali hanya Allah. Nah, apakah penafsiran ini benar ataukah salah? Fal jawab salah. Kenapa salah? Penafsiran ini ikhwan sama dengan penafsirannya orang-orang Quraisy dahulu. Wa hadza tafsirun, ini penafsiran min abtalil batil, kebatilan yang paling batil. Kenapa kok kebatilan paling batil? Lianna musyriki Quraisyin, karena orang-orang musyrik Quraisy dahulu kanu alal iqrari birrububiyah, mereka itu mengikrarkan rububiyahnya Allah. Kalau pencipta itu masalah rububiyah, Allah berdiri sendiri nggak butuh makhluk, itu rububiyah. Jadi penafsiran yang ditafsirkan oleh mereka dengan makna la khaliqa maujudun, la khaliqa la qadira 'alal ikhtira'i maujudun, la mustaghniya amma siwahu maujudun, itu tafsirannya orang-orang musyrikin dahulu sudah ada itu. Dan itu mereka sudah meyakini itu kepada Allah. Ya tak, apakah mereka nggak diperangi? Tetap diperangi oleh Rasulullah. Umirtu an uqatilan nas.
Mereka tetap diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Pengakuan mereka itu tidak standar seperti standarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak cukup. Nah sekarang kalau diterjemahkan Indonesia ini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa itu? Apa arti Tuhan? Nggak jelas. Ini nggak jelas. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya selain Allah itu? Jangan-jangan dipahami tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Makanya mereka menyekutukan Allah ya selo-selo aja. Karena ini nggak menafikan la ilaha illallah. Karena kita meyakini pencipta adalah Allah. Nah begitu. Dan ini terjemahan yang dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja gitu kan. Makna Tuhan. Tuhan itu apa? Nah gitu loh Ikhwan. Taib. Yaqulullah azza wa jal wala in sa'alatahum man khalaqas samawati wal arda la yakwasakharas samsa wal qamar la yaqulunallah wala in sa'alatahum, jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa pencipta langit dan bumi, wasakharas samsa wal qamar, dan siapakah yang menundukkan matahari dan bulan, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, siapa? La yaqulunallah, mereka jawab Allah. Allah. Ismana, idan mereka ini yaitu orang-orang musyrikin dahulu itu apa? Yukiruna dengan tauhid apa? Rububiyah. Mengikrarkan apa? Tauhid rububiyah. Nah, idan apa yang paling tepat di dalam menentukan makna ilah dan khobarnya itu mana? Maka kita tulis itu fassawabu, maka pendapat yang benar taqdiruhu haqqun, takdir khobarnya itu adalah hak, wa ilahun, dan makna ilah maknahu ma'bud, masdar bimana isim maf'ul, berarti la ma'buda haqqun illallahu, la ma'buda haqqun illallahu, tidak ada zat yang diibadahi itu benar, tidak ada zat, ya tidak ada zat yang diibadahi benar kecuali Allah. Jangan diartikan tidak ada zat yang diibadahi yang benar, salah. Itu sering terjemahnya begitu ya, salah. Tidak ada zat yang diibadahi benar, gitu aja, nggak usah yang, karena yang nanti dia sebagai sifat, dia bukan sebagai sifat, sebagai khobarnya la, sebagai khobarnya la ya. Taib. Jadi tidak ada zat yang diibadahi itu benar kecuali hanya Allah. Hanya Allah lah ma'bud, ma'bud ya, hanya Allah lah ma'bud yang benar. Berarti kan yaqulullah, Allah berfirman, dzalika bi annallaha huwal haq. Kenapa kita kok takdirkan hak? Berarti ilahun, Allah itu ma'bud, hak. Hak. Wa annama yad'una min dunihil batil. Selain Allah yang disembah itu batil semuanya. Nah, berarti apa? Berarti takdir hakun itu pas banget. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Allah, dzalika bi annallah huwal ismana hakun ayyubad. Allah itu benar untuk diibadahi, hak untuk diibadahi. Nah, baik. Dan yang kedua, kenapa kok enggak ditakdirkan bihaqqin? Kenapa kok enggak ditakdirkan bihaqqin? Kenapa? Kenapa ada tulis takdiru hakun, enggak ada tulis bihaqqin? Karena kalau takdirnya hakun itu lebih kuat daripada bihaqqin. Kenapa kalau lebih kuat? Karena kalau bihaqqin butuh lagi ta'alluq, jar majrur muta'alliqun dengan khobarnya mana lagi itu. Terlalu banyak ta'alluq itu adalah cacat di ilmu nahwu. Semakin tidak ada takdir itu semakin lebih baik. Makanya afdalnya, bagusnya tidak perlu ditakdirkan dengan bihaqqin, hanya hakun saja. Sehingga kalau ada takdirnya itu hakun, sudah jelas itu khobarnya, gak perlu lagi jar majrur muta'alliq dengan khobar yang dibuang.
Nanti kamu lagi bihakin lagi jar majrur muta'alliq dengan khobarnya. Nanti muta'alliqnya 10 bisa jadi itu. Enggak perlu, langsung hakun selesai. Nah, idzan fayakunu, maka menjadilah kullu ma'budin, semua yang disembah ghairallahi, selain Allah, qad ubida, diibadahi. Selain Allah apakah diibadahi mereka? Cuma walakin ubida bil batil. Ini enggak menafikan hewan, tidak hanya Allah diibadahi saja, tidak. Selain Allah diibadahi kok juga, nyatanya begitu. Nyatanya begitu. Kalau kita katakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, mana buktinya selain Allah disembah itu? Selain Allah disembah. Kalau kita terjemahkan begini, kalau kita enggak, ini bentuk ikhwan, kenapa kalau enggak kita Allah sebagai khobarnya aja? La ma'buda illallahu. Kenapa kita enggak terjemahkan Allah sebagai khobarnya? Kalau kita pakai Allah sebagai khobarnya, repot. Real nyata membuktikan kedustaan. Kenapa? Selain Allah ada yang disembah itu. Tuh sekarang itu lihat itu, penyembahan banyak itu. Tidak hanya penyembahan bersama Allah, selain Allah disembah, dijadikan Tuhan itu banyak. Tapi kalau kita katakan hakun khobarnya dan Allah sebagai badalnya, enak. Enak. Kenapa enaknya? Tidak ada yang disembah benar. Maknanya apa? Selain Allah juga disembah, tapi nggak benar. Yang benar hanya Allah yang disembah. Kan begitu. Jadi ini nggak menafikan selain Allah itu nggak disembah, disembah. Selain Allah disembah, tapi disembah dengan kebatilan. Dengan kebatilan. Jelas? Disembah dengan kebatilan. Nah, hanya Allah lah zat yang disembah dengan benar. Begitu.